Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok gabungan mata kuliah keamanan jaringan. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah keamanan jaringan, di mana video ini akan membahas materi mengenai keamanan WiFi, tools WiFi cracking, wordlist, dan strong password. Nah, adapun anggota kami, yaitu saya sendiri Ainul Hayat, Ahmad Habib Bukhari, Ahmad Swardi, Rehan Demas Fernanda, Muhammad Noval, dan salah satu teman kami juga yang berasal dari kelas angkatan 2022. Jadi untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hayat dengan NIM D02233317 dari kelas 2023 Keamanan Jaringan. Jadi pada video bagian ini saya akan menjelaskan tentang keamanan WiFi. Jadi adapun kategori materi saya itu adalah keamanan WiFi yang mencakup beberapa poin. Jadi saya akan membahas tentang pengertian dan pentingnya keamanan WiFi, evolusi protokol dan keamanan WiFi, ancaman umum pada jaringan WiFi, dan metode autentikasi dan enkripsi. Jadi langsung saja kita masuk ke materi pertama. Jadi pengertian dan pentingnya keamanan WiFi. Jadi WiFi atau wireless fidelity. Jadi keamanan WiFi atau wireless fidelity ini adalah upaya untuk melindungi jaringan internet atau nirkabel agar tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Jadi dalam jaringan WiFi ini, data dikirim melalui udara sehingga lebih rentang dibanding jaringan kabel. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan seperti autentikasi dan enkripsi. Jadi di sini ada dua keamanan WiFi, yaitu autentikasi dan enkripsi, atau jadi autentikasi atau verifikasi pengguna. Jadi autentikasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa upaya atau hanya pengguna tertentu yang bisa masuk ke jaringan ini. Contohnya biasanya bisa berupa password atau sandi. Sedangkan enkripsi berfungsi untuk mengamankan data dengan cara mengacak informasi agar tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Nah, adapun kasus penting untuk kita menjaga ini semua atau menjaga keamanan jaringan kita. Jadi yang pertama itu melindungi data pribadi, mencegah penyusup, dan mencegah stabilitas jaringan. Jadi keamanan WiFi sangat penting karena tanpa perlindungan yang baik, data pribadi seperti password, email, dan informasi lainnya bisa dicuri. Selain itu, orang lain juga bisa menggunakan jaringan kita tanpa izin, yang menyebabkan koneksi menjadi lebih lambat dan tidak stabil. Dalam kasus yang lebih serius, jaringan yang tidak aman bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal atau aktivitas kejahatan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke evolusi protokol keamanan WiFi. Jadi di sini ada beberapa protokol keamanan WiFi, yaitu WEP atau Wired Equivalent Privacy, WPA, Wi-Fi Protected Access, WPA2 atau Wi-Fi Protected Access 2, dan WPA3 atau Wi-Fi Protected Access 3. Jadi seiring perkembangan teknologi, sistem keamanan WiFi juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi pada awalnya digunakan protokol WEP, ya. Namun protokol ini memiliki banyak kelemahan sehingga dapat sangat mudah diretas oleh para hacker, ya, atau peretas. Yang kemudian disusul munculnya WPA. Jadi adapun WPA ini sebagai Wi-Fi Protected Access. Jadi ini adalah sebagai perbaikan dari WEP dengan sistem keamanan yang lebih baik
Setelah itu dikembangkan WPA2 yang menggunakan metode uh, enkripsi AES sehingga jauh lebih aman dan menjadi standar yang lebih baik ya, dan yang paling banyak digunakan pada saat ini, yaitu WPA2 atau Wi-Fi Protected Access 2. Namun saat ini juga teknologi terbaru adalah WPA3. Jadi WPA3 ini menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding dengan WPA2, terutama dalam melindungi jaringan dari serangan brute force dan meningkatkan keamanan pada jaringan publik. Jadi dengan adanya perkembangan ini, pengguna biasanya itu disarankan untuk selalu menggunakan protokol keamanan terbaru agar jaringan itu bisa tetap aman. Oke, lanjut kita masuk ke ancaman umum pada jaringan WiFi. Jadi ada pun beberapa ancaman WiFi yang cukup umum. Jadi sniffing atau penyadapan data, brute force attack atau yang biasa disebut dengan menyerang dengan menebak sebuah password, filtering attack atau wifi palsu, dan malware yang dapat merusak atau mencuri data. Jadi jaringan WiFi itu memiliki berbagai ancaman yang dapat membahayakan keamanan data. Jadi salah satu contoh ancaman yang umum adalah sniffing. Jadi sniffing ini adalah teknik penyadapan yang dikirim melalui jaringan. Dengan metode ini penyerang dapat melihat informasi yang dikirim oleh pengguna. Kemudian ada pun ancaman lainnya yaitu brute force attack. Jadi metode ini mencoba berbagai kombinasi password atau sandi secara terus-menerus sehingga dapat menemukan password yang tepat. Nah, ini terjadi pada password yang lemah, maka jaringan akan mudah dibobol. Nah, selain itu ada pun evil twin attack. Jadi evil twin attack ini adalah seseorang membuat sebuah jaringan wifi palsu yang mungkin menyerupai jaringan asli. Kemudian pengguna yang tidak sadar akan terhubung ke jaringan palsu tersebut sehingga data mereka dapat dicuri. Adapun ancaman lainnya itu adalah malware. Jadi malware ini yaitu perangkat lunak yang berbahaya yang dapat menyebar melalui jaringan WiFi dan merusak sistem atau mencuri data penggunanya. Seperti itu. Nah, adapun metode autentikasi dan enkripsi ya seperti yang dijelaskan pada slide kedua tadi. Ya, jadi dalam keamanan WiFi terdapat dua metode utama, yaitu autentikasi dan enkripsi. Jadi autentikasi digunakan untuk mengontrol siapa saja yang dapat mengakses sebuah jaringan. Jadi contohnya adalah pengguna password pada jaringan WiFi, serta metode tambahan seperti MAC atau address filtering yang membatasi perangkat tertentu saja. Sedangkan enkripsi digunakan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Data akan diubah menjadi kode yang sulit dipahami oleh pihak lain. Dan beberapa jenis enkripsi digunakan, yaitu antara lain yang sudah dijelaskan tadi, WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Jadi ya, walaupun enkripsi itu tadi WPA itu lemah, kemudian ada WPA yang sebuah enkripsi yang mungkin lebih baik dari WPA. Kemudian ada WPA dan WPA3 yang mungkin saat ini digunakan oleh banyak jaringan untuk metode keamanannya. Jadi itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan mengenai keamanan WiFi. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhari dengan NIM D02230117. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan praktik terbaik untuk
mengamankan Wi-Fi. Nah, keamanan Wi-Fi sangat penting untuk mencegah akses ilegal dan pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada pun beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan, yaitu pertama, menggunakan enkripsi yang kuat. Nah, gunakan standar keamanan terbaru seperti WPA3 karena WPA3 ini memiliki perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan WPA2. Dan hindari pengguna Wi-Fi karena sudah lama dan sudah mudah dan sudah sangat mudah diretas oleh hacker-hacker yang ada di luar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada mengganti username dan password default router, yang dimana username dan password bawaan router biasanya itu mudah ditemukan di internet sehingga rentan disalahgunakan. Nah, oleh karena itu sebaiknya diganti dengan kombinasi yang kuat, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol agar lebih aman. Yang ketiga itu ada mengubah SSD atau nama WiFi. Nah, SSID atau nama WiFi sebaiknya tidak mengandung informasi pribadi seperti nama pemilik atau alamat rumah. Nah, gunakan nama yang unik namun tidak mencurigakan agar tidak menarik perhatian orang yang ingin mencoba membobol jaringan. Selanjutnya ada menonaktifkan WPS atau Wi-Fi Protected Setup. Nah, fitur WPS memang memudahkan pengguna dalam menghubungkan perangkat ke Wi-Fi, tetapi memiliki kelemahan keamanan yang bisa dimanfaatkan untuk masuk ke jaringan tanpa izin. Oleh karena itu, sebaiknya fitur WPS ini sebaiknya itu harus dimatikan. Nah, selanjutnya di sini ada yang kelima itu ada mengaktifkan file router. Nah, firewall pada router berfungsi sebagai pelindung yang menfilter lalu lintas jaringan. Nah, dengan mengaktifkannya, akses yang mencurigakan atau tidak sah dapat diblokir secara otomatis. Nah, yang keenam di sini ada membatasi jumlah perangkat. Nah, pengguna dapat membatasi perangkat yang terhubung dengan menggunakan fitur MHC, Address Filtering. Nah, dengan cara ini, hanya perangkat tertentu yang diizinkan untuk mengakses jaringan Wi-Fi. Ketujuh, di sini ada update firmware router secara berkala. Nah, firmware router perlu diperbarui secara rutin untuk menutup celah keamanan yang baru ditemukan. Nah, updatean ini biasanya juga meningkatkan performa dan stabilitas pada jaringan. Selanjutnya di sini ada pengertian dan tujuan penggunaan tools. Nah, tools adalah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk membantu proses analisis, pengujian, dan pengamanan jaringan Wi-Fi. Tools ini sering digunakan dalam bidang keamanan jaringan untuk mengetahui kondisi dan tingkat keamanan suatu jaringan. Nah, di sini ada beberapa pun tujuan penggunaan tools, yang dimana pertama itu menguji keamanan jaringan Wi-Fi untuk memastikan tidak mudah diretas, yang dimana tools ini digunakan untuk mengecek seberapa kuat sistem keamanan yang diterapkan pada jaringan Wi-Fi. Nah, dengan pengujian ini, kita dapat mengetahui apakah jaringan masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker atau sudah cukup aman dari segala serangan. Nah, yang kedua itu ada menemukan celah atau kelemahan dalam sistem keamanan. Nah, melalui tools ini, pengguna dapat mengidentifikasi titik lemah dalam jaringan, seperti password yang lemah atau konfigurasi yang kurang tepat. Nah, dengan mengetahui kelemahan tersebut, langkah perbaikan dapat segera dilakukan sebelum memanfaatkan atau sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada tujuannya itu untuk melakukan audit keamanan.
jaringan secara menyeluruh. Nah, tools ini membantu dalam melakukan pemeriksaan secara lengkap terhadap seluruh sistem jaringan, mulai dari konfigurasi hingga aktivitas yang terjadi di dalamnya. Audit ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar. Nah, selanjutnya ada tujuan serangan pembelajaran dan penelitian dalam bidang ethical hacking. Nah, tools ini juga digunakan untuk belajar bagaimana sistem keamanan bekerja dan bagaimana serangan dapat terjadi. Dengan pemahaman ini, pengguna dapat lebih siap dalam mencegah serangan serta meningkatkan kemampuan di bidang keamanan cyber secara etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada materi klasifikasi tools Wi-Fi cracking. Nah, tools Wi-Fi dapat dibagi menjadi beberapa kategori dengan berdasarkan fungsi-fungsinya. Yang pertama di sini ada tools monitoring, yang dimana tools ini digunakan untuk memantau aktivitas jaringan, seperti melihat perangkat yang sedang terhubung atau mengetahui kondisi jaringan secara umum. Dan berikutnya ada tools sniffing, yang dimana tools sniffing ini berfungsi untuk menangkap data atau package yang melewati jaringan. Nah, data ini kemudian dianalisis untuk mengetahui aktivitas yang terjadi di dalam jaringan. Selanjutnya ada tools cracking, yang dimana tools ini digunakan untuk mencoba membuka atau mengetahui password WiFi dengan metode tertentu, seperti brute force, yang dimana yaitu mencoba semua kemungkinan, atau dictionary attack, yang dimana menggunakan daftar kata sandi. Selanjutnya di sini ada tools penetration testing, yang dimana tools ini digunakan untuk menguji keamanan jaringan secara menyeluruh. Nah, biasanya tools ini digunakan oleh profesional keamanan untuk memastikan sistem sudah cukup aman dari serangan yang ada. Terus materi selanjutnya itu ada perangkat keras atau hardware yang diperlukan. Nah, untuk melakukan pengujian keamanan Wi-Fi diperlukan beberapa perangkat keras seperti laptop PC, yang dimana PC ini atau laptop digunakan sebagai perangkat utama untuk menjalankan tools dan melakukan analisis jaringan. Dan yang kedua ada adapter Wi-Fi atau wireless adapter, yang dimana adapter Wi-Fi yang digunakan harus mendukung uh, fitur monitoring mode atau untuk memantau jaringan, dan package injection untuk mengirim paket data ke jaringan agar proses pengujian bisa dilakukan secara maksimal. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada routers atau access point. Nah, router digunakan sebagai objek pengujian untuk melihat seberapa kuat sih sistem keamanannya. Selanjutnya ada yang keempat itu ada antena eksternal. Dia itu secara opsional bisa ada, bisa tidak ada. Nah, antena tambahan dapat membantu menangkap sinyal Wi-Fi dari jarak yang lebih jauh dan meningkatkan kualitas penerimaan sinyal. Selanjutnya ada yang kelima itu ada sistem operasi. Nah, sistem operasi seperti Kali Linux ini sering digunakan karena sudah menyediakan berbagai tools keamanan jaringan yang lengkap dan siap untuk digunakan. Nah, itu pun materi saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suardi dengan NIM di 02230111. Nah, sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari saudara Ahmad Habib Bukhari. Materi ini itu tools WiFi. Apa itu tools WiFi cracking?
Nah, secara teknis WiFi cracking terus adalah perangkat lunak khusus yang dirancang untuk berinteraksi dengan protokol. Nah, adapun kemampuan-kemampuan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama monitoring memantau lalu lintas data yang lalu lalang di udara. Nah, yang kedua ada testing, menguji seberapa kuat enkripsi seperti WPA2 atau WPA3 dalam menahan serangan. Nah, yang ketiga ada discovery, menemukan celah keamanan yang mungkin tidak disadari oleh pemilik jaringan. Nah, adapun dari sisi positifnya itu digunakan oleh administrator jaringan atau ethical hacking. Tujuannya adalah untuk menyerang diri sendiri guna untuk memastikan kata sandi sudah cukup kuat dan protokol keamanan sudah finish. Nah, ini adalah langkah preventif agar jaringan tidak mudah dijebol. Nah, adapun dari sisi negatifnya itu yang dimana tools ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menembus jaringan tanpa izin dengan cara memecahkan algoritma enkripsi secara paksa. Nah, yang selanjutnya itu ada tools berbasis CLI. Ada beberapa tools berbasis CLI yaitu ada AirDom-NNG, yang kedua ada AirDom-NNG, dan yang ketiga AirReplay-NNG, dan yang keempat AirCracking-NNG. Nah, yang pertama itu AirDom-NNG itu digunakan untuk mengubah mengubah kartu tersebut ke dalam monitor mode, sehingga ia bisa mendengar dan menangkap semua sinyal yang ada di udara tanpa terkecuali. Nah, yang kedua AirDom-NNG itu si pencatat. Nah, setelah kartu dalam posisi siaga, AirDom-NNG ini mulai bekerja menangkap paket data. Nah, intinya AirDom ini itu digunakan untuk menangkap paket-paket data dan memetakan jaringan apa saja yang ada di sekitar kita atau siapa saja yang terhubung dan seberapa kuat sinyal dari jaringan itu. Nah, yang ketiga AirReplay-NNG atau provokator. Nah, ini digunakan untuk melakukan serangan alien sensation. Tujuannya adalah memutus koneksi perangkat target sejenak agar mereka itu melakukan relogin lagi. Nah, yang keempat itu ada AirCracking-NNG, itu pemecah kode. Nah, inilah tahap final setelah kita memiliki file rekaman data yang cukup.
cracking ini akan bekerja keras membedah file tersebut untuk menemukan kunci WPA atau WPA1 dan WPA atau WPA2 yang digunakan. Nah, selanjutnya ada tools berbasis GUI atau user interface. Nah, GUI ini cocok digunakan untuk pengguna yang lebih suka antarmuka atau visual daripada mengetik perintah di terminal. Nah, mengapa tools GUI ini mengapa kita memilih GUI? Mengapa memilih GUI? Tools GUI ini hadir untuk menjembatani celah antar kompleksitas teknis dan kemudahan pengguna keunggulan utamanya. Nah, salah satu keunggulan utamanya itu adalah FriendWP-Weller itu tool berbasis pattern yang mengotomatisasi serangan atau WPA dan WPS. Sangat user friendly yang deteksi otomatis. Dan juga ada yang kedua Wi-Fi TE itu walaupun berjalan di terminal, ia bersifat semi otomatis dan sangat populer karena pengguna hanya perlu memilih target nomor 1, 2, atau 3. Nah, yang ketiga ada WPA Magician, GUI yang mempermudah manajemen handshake dan proses brute force. Nah, kelebihannya itu meminimalisir kesalahan pengetikan perintah atau typo dan pemrosesannya lebih intuitif bagi pemula. Nah, yang terakhir itu ada importance of computer tools lainnya. Untuk analisis jaringan networking, selain memecahkan sandi, tools ini digunakan untuk memetakan kekuatan sinyal dan mencari celah keamanan vulnerability. Nah, yang pertama itu ada Kismet. Nah, si Kismet ini digunakan untuk penjaga tidak hanya sekedar detektor, tapi ia berfungsi sebagai intrusion detection system. Nah, kehebatannya adalah ia mampu bekerja secara pasif tanpa terdeteksi dan sangat tangguh dalam menemukan perangkat atau jaringan yang sengaja disembunyikan atau hidden SSID. Nah, yang kedua ada Wireshark. Nah, standar industri untuk menganalisis. Nah, Wireshark ini atau si mikroskop jaringan ini adalah standar industri di seluruh dunia. Nah, jika kita ingin melihat secara detail apa yang terjadi di dalam nadi jaringan, Wireshark adalah alat ia mampu membedah isi paket data yang lalu lalang sehingga kita bisa menganalisis apakah ada aktivitas mencurigakan atau kebocoran informasi. Nah, yang ketiga itu ada Refer atau spesialis WPS. Nah, Refer spesialis WPS ini
berbeda dengan serangan konvensional. Rever memiliki fokus yang sangat spesifik pada fitur WPS, WiFi Protected Setup. Nah, ia mengeksploitasi celah pada pin-pin yang 8 digit. Nah, yang juga memungkinkan akses ke jaringan tanpa perlu menebak kata sandi yang panjang dan rumit. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi untuk ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rehan Dimas Fernanda. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Raihan Dimas Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi word list. Jadi, definisi dan fungsi word list. Word list adalah file teks berisi kandidat kata sandi. Tiap baris memiliki satu tebakan. Dalam WiFi cracking, alat seperti Aircrack atau Hashcat mencoba terhadap handshake, dan keberhasilan sangat bergantung pada kualitas dan relevansi word list. Caranya sederhana. Alat membaca baris demi baris, mencocokkan hash dengan algoritma yang sama, lalu menemukan kata sandi jika hash cocok. Jenis-jenis word list ada 4. Yang pertama itu word list umum. Kata-kata dari kamus, nama umum, tanggal, pola populer. Contohnya itu rockyou.txt, darkcode.txt, english.txt. Word list spesifik dibuat dari info target seperti nama, tanggal lahir, hobi, dan alamat. Misalnya hasil CAL atau crunch. Word list leaked berisi kata sandi yang bocor. Contohnya rockyou 2009. Collection Have I Been Found Dumps. Word list rules based yang terakhir, yaitu word list dasar yang dikombinasikan dengan aturan. Contohnya batch 64 rule dan date1.rule. Sumber word list terpopuler, yaitu beragam sumber dipakai untuk pengujian keamanan, dari kebocoran besar hingga hasil crawling situs target. Ukuran dan fokusnya berbeda, jadi pilihan sumber menentukan cakupan tebakan. Contohnya rockyou.txt. Kebocoran rockyou 2009, 14 juta kata sandi unik. Dengan ukuran 140 MB terkompresi, 460 MB teks. Checklist. Repository GitHub, Kurasi Daniel. Misler dengan ukuran variatif dari MB hingga GB. Crackstation, gabungan wordlist raksasa, ukurannya itu 15 GB terkompresi sampai 60 GB teks. Weakpass wordlist. Hasil cracking dan aturan Hashcat, ukurannya variatif. Crawling atau CAL, wordlist dari merayapi situs target. Jelas, ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran situs. Di sini ada kode untuk membuat wordlist dengan crunch. Crunch dipakai untuk membuat wordlist berdasarkan pola. Contohnya, semua kombinasi 8 digit angka atau pola 3 huruf kecil, tambah 4 angka dengan output ke file khusus. CAL dan crawling situs. CAL merayapi situs web target untuk mengambil kata sandi tertentu, lalu dapat menambahkan email dan metadata. Hasilnya lebih spesifik karena menyesuaikan konten situs. Nah, ini kodenya. Selanjutnya,
Processor dan Max Processor. Max Processor digunakan untuk menghasilkan kombinasi dengan pola tertentu, misalnya satu huruf kapital diikuti 4 angka. Nah, berikut kodenya. Ini adalah kode Python untuk kostumisasi wordlist. Wordlist juga bisa dikostumisasi dengan Python, misalnya menggabungkan kata dasar dengan tahun dan variasi tanda seru atau kapitalisasi. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang materi wordlist. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nafal N dengan NIM D0223325 dari kelas A 2023. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait wordlist dan strong password. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui pengertian dari wordlist dan strong password. Jadi, wordlist adalah daftar kata yang digunakan untuk mengakses sistem atau perangkat melalui pencocokan dengan kata sandi yang dimasukkan. Jadi sebenarnya wordlist ini adalah sekumpulan daftar kata yang dimana diduga sering digunakan dalam kata sandi yang lemah. Nah, contohnya itu seperti urutan angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga QWERTY, dan juga admin. Nah, itu adalah contoh daftar kata yang sering digunakan dalam kata sandi. Nah, lalu strong password. Nah, strong password adalah kata sandi yang sulit ditebak oleh orang atau program secara otomatis. Dia melibatkan kombinasi karakter yang banyak dan kompleks. Nah, selanjutnya kita perlu ketahui terkait manajemen dan optimasi wordlist. Nah, dalam manajemen wordlist itu proses menyusun dan mengelola daftar kata yang dapat digunakan dalam percakapan kata sandi. Nah, juga memastikan daftar tersebut diperbarui secara berkala untuk menghindari kata-kata yang mudah ditebak. Nah, selanjutnya optimasi. Nah, di sini gunakan algoritma yang canggih untuk memperbarui dan mengoptimalkan daftar kata. Lalu penggunaan kata-kata yang panjang, nah, dan tidak biasa untuk mencegah yang namanya serangan brute force. Mengapa kata sandi kuat itu penting? Nah, jadi ada beberapa poin penting mengapa kata sandi kuat itu atau strong password itu penting. Jadi yang pertama itu terkait dengan perlindungan data. Nah, kata sandi yang kuat mencegah akses tidak sah ke data pribadi dan sistem penting. Lalu untuk menghindari serangan brute force. Nah, kata sandi yang kuat juga dapat menghalangi usaha peretasan yang mengandalkan percobaan secara berulang. Nah, dan juga terkait dengan perlindungan privasi. Keamanan kata sandi mencegah kebocoran informasi pribadi atau data breach dan data sensitif. Nah, jadi ada beberapa karakteristik kata sandi yang kuat. Yang pertama itu panjang kata sandi. Dia minimal 12 karakter. Lalu yang kedua ada beragam karakter. Jadi ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Yang ketiga tidak mengandung informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, atau kata-kata yang sangat mudah ditebak. Nah, yang keempat, tidak menggunakan kata yang umum. Kata-kata dalam kamus atau yang sering muncul dalam daftar wordlist itu mudah ditebak. Nah, ada beberapa contoh password kuat dan password lemah. Untuk password kuat, dia terdiri dari beberapa kombinasi kata. Dia terdiri dari beberapa kombinasi kata dan huruf. Nah, ada huruf kapital, huruf kecil, dan panjang karakternya itu juga panjang. Nah, dan juga ada contoh password yang lemah. Nah, tentunya ini sering digunakan ya. Jadi ada dalam daftar wordlist seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, QWERTY, dan admin. Jadi sebagai kesimpulan, wordlist
adalah daftar kata yang digunakan oleh peretas untuk mencoba menebak kata sandi. Daftar ini biasanya berisi kata-kata umum atau kombinasi yang mudah ditebak, seperti password, 123456, atau nama-nama yang populer. Jika kata sandi digunakan ada dalam wordlist, peretas dapat dengan cepat mengakses akun atau sistem. Untuk melindungi akun, penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat, unik, dan kompleks yang tidak termaksud dalam wordlist. Kata sandi yang menggabungkan huruf besar, kecil, angka, dan simbol lebih sulit ditebak dan lebih aman. Itulah penjelasan dari saya terkait wordlist dan kata sandi kuat atau strong password. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faril dengan NIM D0223015 dari kelas 2022. Di sini saya akan membawakan materi seputar strong password bagian penutup. Langsung saja, poin pertama itu mitos dan fakta password. Di sini ada beberapa hal yang sering disalahpahami tentang password. Pertama, banyak yang mikir kalau password yang panjang itu pasti aman, padahal belum tentu juga. Kalau isinya cuma angka yang berurutan kayak 1, 2, 3, 4, sampai 9 itu tetap gampang ditebak. Kedua, ada yang pakai nama sama tanggal lahir. Nah, ini juga kurang aman karena informasi yang kayak gitu biasanya gampang ditemukan di media sosial. Ketiga, soal jarang ganti password. Nah, sebenarnya password itu perlu diganti secara berkala, apalagi kalau kita pernah login di perangkat lain. Dan yang terakhir, pakai satu password untuk semua akun. Ini memang terdengar praktis, tapi sangat berisiko karena kalau satu akun yang kena, maka yang lain ikut kebobolan. Poin kedua yaitu password kuat. Nah, di sini biar aman tapi tetap gampang diingat, ada beberapa cara. Pertama, gunakan kombinasi karakter seperti mencampurkan huruf besar dan huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi password kita lebih susah ditebak. Kedua, bisa pakai metode kalimat. Misalnya, kita ambil dari kalimat yang kita ingat, lalu disingkat jadi password. Ketiga, hindari kata-kata umum seperti password atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena itu sudah terlalu sering dipakai. Keempat, buat pola pribadi. Misalnya gabungan nama, hobi, dan angka tertentu yang cuma kita yang tahu. Dan yang penting, usahakan setiap akun itu passwordnya berbeda-beda. Poin ketiga, password manager. Sekarang juga ada yang namanya password manager. Ini adalah sebuah aplikasi untuk menyimpan semua password yang saya ulangi. Ini adalah sebuah aplikasi untuk menyimpan semua password kita dengan aman. Jadi kita tidak perlu lagi menghafal semuanya satu persatu. Kelebihannya yaitu kita bisa bikin password yang kuat secara otomatis dan datanya juga transkripsi. Tapi tetap juga kita harus punya satu password utama atau master password yang benar-benar kuat. Dan juga jangan lupa aktifkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 langkah. Lanjut ke poin keempat, yaitu tips keamanan akun. Selain itu, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. Pertama, aktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA. Jadi nanti kita login itu tidak perlu pakai password, tapi juga kode tambahan. Kedua, jangan asal klik link, karena itu bisa berupa phishing atau penipuan. Ketiga, selalu logout kalau pakai perangkat umum, misalnya di komputer kampus atau warnet. Keempat, jangan simpan password di tempat yang mudah dilihat orang lain. Dan yang terakhir, kalau ada indikasi kebocoran data, segera ganti password. Bagian penutup. Jadi intinya itu
Password itu sangat penting untuk menjaga keamanan akun kita. Nah, kita juga harus pakai password yang kuat, tidak mudah ditebak, dan berbeda untuk setiap akun. Kalau perlu, kita juga pakai bantuan password manager. Dan yang paling penting itu tetap waspada saat menggunakan internet. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Nah, jadi itulah tadi 4 materi utama yang sudah kita bahas, yaitu ada keamanan Wi-Fi, tools Wi-Fi cracking, wordlist, dan strong password. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, jadi keamanan Wi-Fi sangat penting untuk melindungi jaringan dari ancaman seperti penyusupan dan pencurian data, sehingga diperlukan penggunaan protokol keamanan yang kuat, pemahaman terhadap tools dan teknik Wi-Fi dan teknik seperti Wi-Fi cracking dan wordlist, serta penerapan password yang kuat dan manajemen yang baik agar jaringan dan informasi pribadi tetap aman. Jadi itu dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.